perhatian. Kode blue di depan poli jantung di lantai 2. Kode blue di depan poli jantung di lantai 2. Kode blue merupakan salah satu kode kegawat daruratan yang digunakan di fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit. Kode ini menandakan bahwa terdapat pasien yang sedang mengalami henti jantung atau gagal napas yang perlu mendapatkan pertolongan segera. Kegawat daruratan jantung dan gagal napas dapat terjadi secara tidak terduga. Bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Henti jantung dan gagal napas dapat terjadi di ruang perawatan, di fasilitas publik, ataupun di fasilitas penunjang perawatan. 1 dari 3 orang berisiko mengalami henti jantung dan gagal napas, baik pada pasien yang memang memiliki riwayat penyakit jantung ataupun tidak, baik pada pasien yang tua ataupun dewasa muda, pasien laki-laki maupun perempuan semua berisiko mengalami henti jantung dan gagal napas. Oleh karena itu, setiap orang wajib mengetahui bagaimana tata cara pemberian pertolongan pada pasien yang mengalami henti jantung dan gagal napas. Pada video kali ini, kita akan sama-sama mengetahui bagaimana pemberian pertolongan pertama pada pasien yang mengalami henti jantung dan gagal napas, bagaimana aktivasi sistem kode blue dalam memberikan pertolongan pada pasien yang mengalami henti jantung dan gagal napas, kapan pertolongan dapat dimulai dan kapan pertolongan dapat dihentikan. Saya, Dr. Gustafa, Dokter Umum Surya Husada Hospital. Mari kita mulai. Umumnya, pasien dengan kegawat daruratan jantung tidak menunjukkan gejala spesifik. Terkadang pasien hanya memegangi dadanya karena perasaan nyeri yang tidak tertahankan. Saat kita menemukan pasien tergeletak atau terjatuh, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengamankan lokasi pasien. Posisikan pasien dalam keadaan terlentang. Selanjutnya, periksa kesadaran pasien. Pemeriksaan kesadaran bisa dilakukan dengan memanggil pasien atau mengguncangkan tubuhnya. Saat pasien tetap tidak memberikan respon, pasien dinyatakan dalam keadaan tidak sadar. Segera aktifkan sistem emergency code blue. Minta bantuan kepada orang di sekitar kita untuk meneruskan sistem emergency code blue. Selamat pagi operator, ada kode blue di depan poli jantung lantai 2. Mohon perhatian, ada kode blue di depan poli jantung di lantai 2. Kode blue di depan poli jantung di lantai 2. Kode blue di depan poli jantung di lantai 2. Kode blue di depan poli jantung di lantai 2. Kode blue di depan poli jantung di lantai 2. Kode blue di depan poli jantung di lantai 2. Kode blue di depan poli jantung di lantai 2. Langkah selanjutnya, penolong memeriksa denyut nadi pasien. Lakukan pemeriksaan nadi karotis di bagian leher pasien. Gunakan sisi jari terluas, raba mulai dari tengah leher lalu diarahkan ke bagian samping tenggorokan. Rasakan nadi pasien maksimal 10 detik. Jika denyut nadi pasien teraba kuat dan reguler, lanjutkan dengan pemeriksaan napas pasien. Tengadahkan kepala pasien agar jalan napas lebih lurus. Lalu lihat pergerakan dada pasien, rasakan hembusan napas pasien, dan dengarkan suara napas pasien. Jika pasien bernapas spontan, tempatkan pasien dalam keadaan recovery position sampai tim reaksi cepat kode blue tiba. Namun, jika tidak ditemukan denyut nadi, segera lakukan kompresi jantung paru. Lepaskan baju pasien terlebih dahulu. Tempatkan tangan dominan sebagai tumpuan tepat di tengah tulang dada. Lalu letakkan tangan lainnya di atas tangan tumpuan. Posisikan tangan tegak lurus dengan dada pasien. Lakukan kompresi dengan frekuensi 100 hingga 120 kali per menit dengan kedalaman 5 hingga 6 cm. Perhatikan pengembangan dada pasien. Lakukan kompresi dengan perbandingan 30 kali kompresi dada berbanding dengan 2 kali napas bantuan. Lakukan kompresi jantung paru selama 2 menit, lalu evaluasi kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saat tim reaksi cepat kode blue tiba di lokasi, proses pertolongan oleh penolong pertama dapat dihentikan menunggu aba-aba dari leader. 28, 29, 30. Dr. JP, nempel lagi. Tidak ada lagi, lanjut JP. 1,
Selanjutnya, proses pertolongan akan dilanjutkan oleh tim medis reaksi cepat Kodlu sesuai dengan algoritma henti jantung dan gagal napas yang berlaku. Pertolongan dapat dihentikan apabila pasien menunjukkan tanda-tanda kematian yang irreversibel atau pasien pulih pada sirkulasi normal. Jika pertolongan yang diberikan berhasil, pasien selanjutnya dapat dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Pemberian pertolongan yang cepat, tepat, dan efisien mutlak diperlukan pada penanganan kasus kegawat daruratan melalui aktivasi sistem Kodlu. Diharapkan dengan pemberian bantuan hidup dasar dan lanjutan yang efisien mampu memberikan penanganan yang maksimal kepada pasien. Karena time saving is life saving. Karena waktu sangat berharga pada kondisi kegawat darurat. Terima kasih. Semoga bermanfaat.